Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Widyasari dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis menurut Karen Harney. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Karen Danielson Harney lahir 16 September 1885 di Blankenese dekat Hamburg, Jerman, dan meninggal pada tanggal 4 Desember 1952 di New York, Amerika Serikat. Psikoanalisis Amerika kelahiran Jerman yang berangkat dari beberapa prinsip dari Sigmund Freud menyarankan dasar lingkungan dan sosial untuk kepribadian dan gangguannya. Karen Danielson belajar kedokteran di Universitas Freiburg, Göttingen, dan Berlin, mengambil gelar MD-nya dari terakhir pada tahun 1911. Pada tahun 1909, ia menikah dengan Oscar Harney, seorang pengacara dari siapa ia dipisahkan pada tahun 1926 dan bercerai pada tahun 1937. Setelah periode praktek medis, dia menjadi tertarik pada psikoanalisis. Dan 1913 sampai 1915 dia belajar dan masuk analisis dengan Karl Abraham, rekan dekat dan murid Sigmund Freud. Dari tahun 1915 hingga 1920, ia terlibat dalam pekerjaan psikiatri, klinis dan rawat jalan sehubungan dengan Rumah Sakit Berlin. Dan pada tahun 1920, ia bergabung dengan staf pengajar Institut Psikoanalitik Berlin yang baru didirikan. Meskipun dia berpegang teguh pada garis besar teori Freudian, Harney awal mulai tidak setuju dengan pandangan Freud tentang psikologi wanita, yang diperlakukan sebagai cabang dari psikologi laki-laki. Tidak terpengaruh oleh kekaguman pemujaan yang membuat banyak penganut Freud awal menerima dogma. Dia terus terang menolak gagasan seperti itu. Dia berpendapat bahwa sumber dari banyak gangguan kejiwaan perempuan terletak pada budaya yang sangat didominasi laki-laki, yang telah menghasilkan teori Freudian dan memperkenalkan konsep kecemburuan rahim, menunjukkan bahwa kecemburuan pria terhadap kehamilan, menyusui, dan menjadi ibu peran utama wanita dalam menciptakan dan mempertahankan kehidupan membuat pria mengklaim keunggulan mereka di bidang lain. Pada tahun 1932, Harney pergi ke Amerika Serikat untuk menjadi direktur Asosiasi Institut Psikoanalisis di Chicago. Dia pindah ke New York City pada tahun 1934 untuk kembali ke praktek swasta dan mengajar di sekolah baru untuk penelitian sosial. Di sana ia menghasilkan karya teoretis utamanya, The Neurotic Personality of Our Time pada tahun 1937 dan Cara Baru dalam Psikoanalisis 1939, di mana dia berpendapat bahwa kondisi lingkungan dan sosial daripada dorongan naluriah atau biologis yang dijelaskan oleh Freud menentukan dan banyak kepribadian individu merupakan penyebab utama neurosis dan gangguan kepribadian. Secara khusus, Harney keberatan dengan konsep Freud tentang libido, naluri kematian, dan kompleks Oedipus, yang menurutnya dapat dijelaskan lebih memadai oleh kondisi budaya dan sosial. Dia percaya bahwa kondisi utama yang bertanggung jawab untuk berkembangan neurosis selanjutnya adalah pengalaman kecemasan dasar bayi, di mana anak merasa terisolasi dan tidak berdaya di dunia yang berpotensi bermusuhan. Berbagai strategi yang diadopsi anak untuk mengatasi kecemasan ini pada akhirnya dapat menjadi kebutuhan yang persisten dan irasional yang menyebabkan neurosis dan gangguan kepribadian. Penolakannya untuk mematuhi teori Freudian yang ketat menyebabkan pengusiran Harney dari New York Psychoanalytic Institute pada tahun 1941 yang membuatnya bebas untuk mengatur kelompok baru, yaitu Association for the Advancement of Psychoanalysis dan pusat pengajaran afiliasinya, American Institute for Psychoanalysis.
Harney mendirikan Asosiasi American Journal of Psychoanalysis dan menjabat sebagai editornya sampai kematiannya pada tahun 1952. Dia juga terus menulis lebih jauh menjelaskan pandangannya bahwa neurosis disebabkan oleh gangguan dalam hubungan interpersonal dalam Our Inner Conflicts 1945 dan Neurosis Human Growth 1950. Yayasan Karen Harney didirikan di New York pada tahun kematiannya dan didirikan pada tahun 1955 menjadi klinik Karen Harney. Analisis Harney tentang penyebab dan dinamika neurosis serta revisinya terhadap teori kepribadian Freud tetap berpengaruh. Idenya tentang perkembangan psikoseksual wanita mendapat perhatian khusus setelah psikologi feminim. Kumpulan makalah awalnya tentang masalah ini diterbitkan pada tahun 1967. Orientasi kebutuhan terhadap kecemasan, Harney juga mengelompokkan 10 kebutuhan yang disebutkan di atas ke dalam 3 kelompok, yaitu kebutuhan dengan orientasi, bergerak menuju orang lain, atau moving toward people, misalnya kebutuhan akan cinta. Orientasi bergerak menjauhi orang lain, atau moving away from people, misalnya kebutuhan independen bergerak melawan orang lain, atau moving against people, misalnya kebutuhan berkuasa. Hal ini berbeda dengan pendapat sebayanya yang percaya bahwa neurosis seperti kondisi mental yang lebih parah, kerusakan negatif dari pikiran dalam menanggapi rangsangan eksternal, seperti kematian, perceraian, atau pengalaman negatif selama masa kanak-kanak dan remaja. Harney percaya asumsi-asumsi ini menjadi kurang penting, kecuali untuk pengaruh masa kanak-kanak. Sebaliknya, dia menekankan signifikan terhadap ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Percaya bahwa persepsi seorang anak tentang peristiwa yang bertentangan dengan niat orang tua adalah kunci untuk memahami neurosis seseorang. Kurang kehangatan dan cinta orang tua, permusuhan dan kemarahan karena diperlakukan buruk, represi permusuhan agar tidak kehilangan cinta dan keamanan yang hanya sedikit. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar terus diperkuat kalau lingkaran kecemasan, permusuhan, represi berlanjut. Sekian penjelasan saya mengenai Karen Harney. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.